kita pahami bersama, yaitu fakih, akhlakul karimah, 6 tobiat luhur, 4 tali keimanan. Sehingga 2 kata ini itu sebenarnya adalah bahasa kita keluar untuk memperkenalkan kualitas sumber daya manusia yang dikembangkan di lingkungan Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Jadi religius itu adalah terkait dengan agama, sedangkan profesional itu terkait dengan kemandirian. Bapak Ibu sekalian, milestone yang ketiga itu pada Lokakarya Nasional Oktober 2018 kemarin, itu DPP LDI mengikuti perkembangan lingkungan strategis yang ada, di mana saat ini kita berada di era revolusi industri 4.0, ya, sehingga kita tidak bisa mengelak bahwa dalam berkegiatan ya kita dituntut untuk menggunakan teknologi digital. Oleh karena itu, maka dimensi digital untuk kegiatan-kegiatan pendidikan itu kemudian kita tekankan. Itulah sebabnya Pondok Karakter platform e-learning ini adalah berupaya mengawinkan antara digitalisasi di dalam berkegiatan di dunia pendidikan dengan substansi profesional religius. Jadi Bapak Ibu sekalian, inilah landasan hukumnya di dalam mendirikan Pondok Karakter.com. Lalu kemudian seperti apa konsepnya? Mungkin ada di antara kita bertanya, bagaimana sih Pondok Karakter itu kemudian membangun konsep pembangunan karakternya itu. Nah, seperti kita ketahui bahwa generus itu ya di lingkungan internal kita ya diawali dengan PAUD, terus kemudian TK, pra-remaja, remaja, kemudian dewasa. Nah, fokusnya kita di sini ya untuk pendidikan karakternya itu ya ini yang kita sebut dengan generus ya sampai kepada sebelum usia nikah. Nah, itu yang kemudian menjadi fokus. Ada institusi yang secara internal oleh Bapak-Bapak Wanhatpus itu sudah diberi amanah untuk membina generus itu, yaitu PPG. Nah, dalam konteks ini, maka PUP LDI di lingkungan DPP itu kemudian menjadi mitra atau bisa dikatakan membantu PPG untuk membina generus di lingkungan Lembaga Dakwah Islam Indonesia, khususnya ketika generus itu berada di satuan sekolah, yaitu ketika generus itu berada di satuan sekolah yang berada di lingkungan LDI, ya seperti di boarding school atau sekolah-sekolah yang ada. Nah, itu perlu pembinaan karakter di sana. Nah, sehingga ya ini kemudian menjadi fokus daripada PUP atau Lembaga Dakwah Islam Indonesia, yaitu pembinaan generus, tapi fokus ketika generus itu berada di satuan sekolah, misalnya berada di SD, berada di SMP, berada di SMA atau SMK, terutama boarding school atau berada di PPM, ya. Nah, itu yang menjadi sasarannya. Sehingga fokusnya ke sana. Yang dibina seperti yang disampaikan oleh Pak Sarji tadi yang mewakili Ketua Umum, yang dibina di sini adalah pertama fokusnya pada karakter saja, karakternya. Karena asumsinya bahwa ketika karakter itu sudah terbangun, maka ilmu-ilmu yang dipergunakan untuk kemandirian, ya itu akan mudah ya diperoleh secara mandiri oleh para siswa-siswa tersebut. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, seperti ini konsep daripada pendidikan karakter profesional religius, ya, yang di atas ini ya, dari sukses 4 tali keimanan, 6 tobiat luhur, ini tadi yang kami sebut dibungkus dengan istilah profesional religius. Di satuan sekolah kita perlu memahami, di satuan sekolah di lembaga di satuan sekolah pada satuan-satuan sekolah yang berada di lingkungan Lembaga Dakwah Islam Indonesia, itu kemudian kita tahu ada 2 sistem yang bekerja, ya.
ada kurikulumnya yang merupakan kurikulum pondok yang tugasnya ya tentu untuk membekali dimensi religius daripada para anak didik itu. Ya, lalu kemudian ada sekolah yang kemudian ini kita katakan untuk membekali dimensi profesional daripada anak didik itu. Nah, saat ini jumlah satuan sekolah berjumlah 236, 108 TK-nya, 27 SD, 33 SMP, 22 SMA, 10 SMK, 36 PPM. Tentu saja data ini tentu masih data tahun lalu yang kami dapatkan pada waktu acara CAI kemarin tahun lalu. Tentu saja saat ini ya karena perkembangan jamaah berkembang terus, maka data-data ini tentu perlu kami update. Nah, kita fokus pada satuan sekolah. Ketika anak didik berada di sekolah, katakanlah di SMA yang boarding, maka PUP dalam hal ini Pendidikan Umum Pelatihan Lembaga Dakwah Islam Indonesia yang dioperasionalkan oleh Education Clearing House itu mengidentifikasi bahwa terdapat 6 aktor pendidikan yang memiliki peran di dalam membentuk karakter anak didik di sekolah itu. Ya, ada 6 pelaku, 6 aktor, 6 subjek ya yang perlu memiliki pemahaman dan persepsi yang sama terhadap bagaimana sih membangun karakter itu. Nah, yang pertama ini adalah pengelola yayasan. Nah, tentu pengelola yayasan dengan perannya yang sebagai decision maker ini sangat penting memahami seperti apa pendidikan karakter itu agar ketika mengambil keputusan-keputusan itu kemudian bisa diwarnai dengan pendidikan karakter. Begitu pula kepala sekolah yang memimpin sebuah sekolah juga perlu memahami konsep pendidikan karakter itu. Apalagi guru yang sehari-hari berhadapan dengan murid di sekolah, bukan cuma guru agama, tetapi guru-guru yang terkait dengan dimensi profesionalnya itu seperti guru matematika, guru biologi, guru kimia, guru bahasa Inggris, ini juga perlu memahami tentang konsep pendidikan karakter. Pamong, ini adalah pelaku pendidikan juga, yang sehari-hari berada di dekat dengan siswa, juga perlu dibekali dengan pendidikan karakter. Termasuk tenaga administrasi ya di sekolah ya seperti yang mengelola sarpras, ya mengelola keuangan, office boy, termasuk tenaga satpam, ini perlu dibekali dengan pendidikan karakter. Termasuk juga orang tua si murid itu sendiri. Jadi di dalam konteks ini diidentifikasi bahwa untuk terbangunnya suatu karakter pada diri anak didik, pada diri siswa, maka itu bukan menjadi tanggung jawab guru saja, tetapi merupakan tanggung jawab 6 stakeholder ini. Keenamnya perlu bersinergi, harus perlu satu arah. Ya, tidak boleh misalnya kepala sekolah ke kiri, ya terus kemudian pengelola yayasan ke kanan, harus sama-sama bergerak menuju satu titik, yaitu pendidikan karakter itu. Nah, seperti itu dimensi daripada pondok karakter. Nah, ini Bapak Ibu sekalian tampilannya ya. Saya perkenalkan saja di sini tampilannya. Ya, ketika kita membuka websitenya, ini ada Tri Sukses, 6 Tobiat Luhur, 4 Tali Keimanan. Ini kemudian yang kita bungkus dengan terminologi tadi, yaitu profesional religius. Lalu ini course, ini adalah tadi ini yang perlu dikompetensikan, ini adalah aktor pendidikan, praktisi pendidikan di lingkungan di satuan sekolah. Ada 6 tadi yang sudah kami identifikasi. Ada pelatihan yang diberikan khusus kepada pengelola yayasan. Misalnya isinya bagaimana mendirikan sekolah, bagaimana kemudian menyusun struktur organisasi untuk mendukung tentu pembangunan karakter itu. Lalu ada pimpinan sekolah, kepala sekolah dibekali juga dengan pelatihan-pelatihan agar mereka memahami bagaimana proses membangun karakter. Lalu termasuk pelatihan guru, ya, pamong, orang tua, tenaga administrasi.
Nanti insya Allah akan didemokan. Ini pendidikan karakter yang ditujukan kepada orang tua. Ya, jadi orang tua murid, siswa, murid atau siswa yang bersekolah di satuan sekolah di lingkungan LDI, di satuan sekolah masing-masing itu nanti ada pelatihan juga. Mereka bisa mengakses ini, bagaimana sih caranya menjadi orang tua yang baik, yang bisa membantu pembangunan karakter pada anak-anaknya. Jadi ini nanti, lalu ini strateginya kami membangun konten-kontennya, ini tidak perlu saya jelaskan. Nah, Bapak Ibu sekalian, terakhir dari kami, bahwa pondok karakter ini nantinya akan kami launching ke publik pada tanggal 28 Oktober bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Tujuannya untuk memperkenalkan kepada publik bahwa Lembaga Dakwah Islam Indonesia sebagai bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, itu kontribusinya adalah membangun sumber daya manusia yang profesional religius itu tadi. Nah, sehingga nanti Negara Kesatuan Republik Indonesia, negara kita ini bisa melihat bahwa benar-benar LDI itu adalah aktor pembangunan juga, khususnya pada aktor pembangunan sumber daya manusia. Demikian yang bisa kami sampaikan, Pak Rio, yang terkait dengan kebijakan. Selanjutnya kami kembalikan kepada Pak Rio. Demikian, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi